Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat jasmaniah, diberikannya kita kesehatan, umur panjang, juga nikmat batiniah, diberikannya kita kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mampu menjadikan dan merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada manusia termulia, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Para jamaah, bapak-bapak, para remaja, ibu-ibu, terutama para asatid wal asatidah, para hujjaj, para orang tua, para sepuh, terutama pengurus DKM Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dan dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan adalah hudal linnas. Fungsinya agar menjadi petunjuk bagi kita manusia. Gak hanya orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Mau beriman mau tidak, kalau ingin hidupnya mendapatkan petunjuk, maka Al-Quran kita pegang. Makanya ketika Nabi meninggal dan wafat, Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Yang Nabi tinggalkan cuma dua. Satu Al-Quran, dua sunnah. Bila kalian memegangnya, tentu kalian tidak akan tersesat. Ibarat jalan mah, kita nih jalan di tempat yang gelap. Kalau kita jalan di tempat yang gelap, kemudian jalan kita pengen selamat, kita perlu apa, Pak? Senter. Terus senter itu jangan dipegang doang, kita cetrekin supaya hidup. Kalau udah hidup kan terang tuh senter, jalan kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Bapak-bapak naik mobil, coba-coba dah mobilnya matiin lampunya. Malam-malam matiin lampunya. Kira-kira apa yang terjadi bapak-bapak? Apalagi bapak jalan tol misalkan ya, matiin lampunya, trek aja. Jangan kata zaman dah, menit aja. Nggak ada siapa-siapa nih, mobil cuma sendiri, lewat Cipularang misalnya gitu ya. Matiin, cetrek aja. Sementara gas dikencengin terus. Kira-kira apa yang terjadi? Kita akan celaka. Nah, begitu juga dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita ibarat jalan nih di tempat yang gelap, senternya adalah Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran ini akan menjadi penerang bila mana Al-Quran itu difungsikan. Lah kalau kita punya senter doang mah kagak dicetrekin, sama juga bohong. Bapak megangin senter aja. Senter dipegangin doang. Jalan di tempat yang gelap, gang jalan pelan-pelan takut jatuh. Padahal ada senter di tangan, tapi nggak dicetrekin. Quran kita pegang, Quran ada di rumah kita. Bahkan kadang-kadang Al-Quran dijadikan mas kawin dalam apa? Akdun pernikahan. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak difungsikan dalam kehidupan kita? Ibarat kita jalan di tempat gelap punya senter, senternya kagak diapain? Dicetrekin. Lah berabe hidup udah. Ibarat jalannya bisa terpleset, bisa tersandung, bisa terperosok. Iya kalau bisa bangun lagi, kalau kagak terjerumus kita, terjerembab kita ke dalam kesesatan, pada akhirnya nggak bisa balik lagi. Ibarat mobil cebur ke jurang nggak bisa balik lagi. Kalau diumpamakan ya kayak begitu. Makanya nih kita yang belum punya senter, buru-buru beli senter. Karena kita jalan nih jauh nih, terus gelap lagi, buru-buru beli pada senter dah.
Yang belum bisa baca Quran kudu bisa. Jangan sampai ada adat begini, Pak. Ustaz, anak titipin anak-anak nih buat ngaji. Kalau kata orang Gerangan, kata orang Sunda, peperihen, saya mah teu bisa ngaji, anak masing pinter. Jangan begitu. Anak ngaji, kita juga kudu pinter ngaji gitu. Kan anaknya masuk surga, kita masuk neraka gitu ya. Bahkan siogianya ketika kita mengarahkan anak kita untuk belajar, kita pun ikut untuk belajar. Karena menurut Sayyidina Ali, dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Menunjukkan dengan apa? Menunjukkan dengan tingkah, contoh dan perilaku kita itu lebih utama daripada kita menunjukkan dengan omongan. Gak usah nyuruh bocah sholat, istilah kasarnya, asalkan kita setiap waktu sholat jalan juga. Bocah kan lama-lama ngeliatin, Pak. Wah, bapak saya sholat tuh. Walaupun dia diem, dia akan merekam semua kegiatan kita. Ntar lama-lama ngikutin. Bapak ngomong di rumah nggak benar, diikutin nggak Pak sama anak kita? Diikutin. Bahkan mungkin lebih parah. Karena kalau mendidik yang baik-baik mah nggak ada, diajarin juga susah. Giliran mendidik yang nggak baik, nggak diajarin juga dia bisa sendiri, Pak. Nah, ngomong yang baik-baik susah diikutinnya. Giliran yang nggak baik-baik aja, jangankan diajarin, kagak diajarin dia bisa sendiri. Tahu-tahu dapat bahasa yang kurang baik. Nah, makanya yang belum punya center, istilah katanya yang bisa baca Quran, kudu bisa baca Quran. Udah bisa nih kita baca Quran, baca keseharian kita. Paling tidak sehari setelah sholat kita baca. Kalau mungkin para pegawai yang sulit waktunya, minimal atau sehari 2 kali. Subuh misalkan, kalau memang pagi nggak bisa, maghrib atau tengah malam, baca Quran. Nah, maka setelah kita baca, kita kaji. Udah kita kaji, kita amalkan. Nih kita ngaji setiap hari dalam rangka melaksanakan la matluba illallah. Sejak melaksanakan perintah Allah. Nah, udah kita kaji, amalin. Ya, amalin. Karena yang dinamakan ibadah, hakikat ibadah itu melakukan satu perintah Allah dengan ikhlas atau karena Allah, itu ibadah yang sebenarnya. Jadi walaupun Bapak sholat, yang disebut ibadah kalau nggak ikhlas bukan ibadah namanya. Nah, itu kan akan kita pahami setelah kita mengkaji lalu diamalkan. Begitu. Nah, makanya konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran adalah satu penerang buat kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Seperti Allah sampaikan satu konsep di dalam surat yang ke-20, surat Toha, ayat 130. Di sini Allah menyampaikan tentang bagaimana agar kita mendapat ketenangan dalam hidup. Karena tenang adalah satu mutlak, satu faktor dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, agar kehidupan kita berjalan dengan baik dan benar. Apapun yang kita hadapi, kalau kita tenang, insya Allah akan mudah kita lalui. Benar gak Pak? Di rumah istri marah-marah, kalau kita tenang mah insya Allah ada aja jalan keluarnya. Tapi kalau istri marah, kita marah, ya sudah. Tidak sedikit keluarga berakhir dengan apa? Perpisahan antara kedua orang tuanya gara-gara apa? Tidak tenang dalam menjalani masalah, menghadapi masalah, menjalani kehidupan. Mendidik anak tidak tenang, ya begitu. Kita bawa kendaraan nggak tenang, maka dikhawatirkan bisa celaka. Bapak ada kemana-mana nggak tenang, Pak. Kan nggak benar nanti. Ibu, Bapak bekerja tidak tenang, kepikiran, ada yang kepikiran, nggak benar kerjanya. Apapun yang kita lakukan, kalau hati kita tidak tenang, bawaan kita tidak tenang, maka tidak akan berjalan dengan baik. Makanya Allah sampaikan, karena ketenangan adalah faktor utama dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, maka perlu kita usahakan agar kita mudah melewati fase demi fase kehidupan yang kita lalui.
Karena tempo hari saya sampaikan bahwa walanablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Selama kita hidup, kita akan diuji oleh Allah dengan ketidaksenangan dan kesenangan, dan itu adalah cobaan agar kamu kembali kepada Allah. Nah, agar bagaimana kita melewati ujian baik, ujian tidak baik, agar mudah kita lakukan dan kita lalui sehingga menjadi nilai ibadah kepada Allah, maka di antara modalnya dan faktornya adalah ketenangan. Makanya di surat 20 ayat 130 ini Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Kata Allah, maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar kamu merasa tenang. Wala'allaka tardha. Artinya, kalau kita ingin tenang, pertama kuncinya adalah apa? Pasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah atas apa yang orang lain katakan kepada kita. Namanya orang, Pak, baik kita diomongin, jelek apalagi, ya kan itu ya. Itu kadang-kadang nih kita nggak fokus karena ada yang ngomong dari belinggir. Kita udah tenang-tenang aja jalan, ada yang ngomong, wah si anu, kan gitu. Apalagi yang nggak suka, udah aja habis ngejelek-jelekin kita. Apalagi yang hasud, dengki, gak bisa melihat orang lain senang. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Iya, tetangga punya mobil, dia yang puyeng. Ada nggak yang begitu? Tetangga beli mobil, pusing. Aduh, tetangga beli mobil. Tetangga beli rumah, tambah apa? Tambah nyesek. Tetangga beli tanah, udah masuk rumah sakit, tambah enak aja. Itu kalau orang hasud begitu. Mari coba deteksi hati kita. Kita kalau ngelihat tetangga sukses, teman sukses, hati kita gembira apa justru sebaliknya? Coba tuh. Kan suka ada yang begitu, Pak. Gak senang ngelihat saudaranya gembira, senang, bahagia. Kudunya mah kita senang melihat tetangga beli mobil. Alhamdulillah, saya bisa minjem kalau perlu. Ilokan kagak dikasih mah ya. Tibang minjem mobil dikasih. Terus kalau punya mobil kan Pak ribet, Pak. Ya, kita kudu ganti oli, ya, kudu servis, mikirin pajak, ganti ban, ya. Kudu punya garasi, kudu dikunci, kudu diservis. Coba kalau minjem doang. Tetangga minjem dong, saya mau jalan-jalan ke puncak. Oh, mangga silakan. Udah, pakai, cuci lagi, kasih kuncinya. Makasih ya. Iya, kagak mikirin gitu. Kagak mikirin ini mobil aman kagak, servis kagak, nggak usah. Kan kata orang tua kan waluya, yang penting kerbutuh ayah, itu aja guys. Jangan apa punya mobil tapi nyogrok aja di garasi, dipakai kagak, dilihat tiap hari. Daripada begitulah mendingan apa? Kagak punya tapi pas butuh kita apa? Ada, kan itu ya. Gak punya motor, tetangga beli motor baru, alhamdulillah. Tetangga punya motor baru, saya bisa minjem. Ya kalau mampu mah beli, jangan minjem mulu. Minjem mulu. Kata ustadz katanya suruh minjem, dah. Kagak ngajarin minjem saya mah. Ingat, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita kagak mampu, jangan maksain. Kita mampunya seember air, bawa seember. Mampunya seember, bawanya semana? Sedrem, ya tuh encok. Mobil kita larinya cuma segitu, dipaksakan, lah hancur mesinnya. Jadi kita sudah ada takarannya.
Gak usah kita memaksakan diri, jalani aja dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika ada orang lain ngomong, kalau pengen tenang, pasbir alama yakuluna, bersabarlah kalau ada tetangga orang lain ngomong tentang kita. Katanya kita biarin, gak apa-apa. Hak-hak dia, mulut-mulut dia biarin amat, mau ngomong apa kek. Yang penting kita nggak begitu, gitu aja udah. Ini mau enak aja saya dipitnah, liatin nama saya. Sekali saya sabar, 2 kali saya sabar, 3 kali liatin doang. Kadang-kadang kita begitu Pak, mengukur kesabaran dengan diri kita sendiri. Katanya sabar, tapi buktinya membatasi kesabaran. Padahal sabar mah nggak ada batasnya. Karena ganjarannya juga nggak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar tidak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kemenangan kepadanya. Nabi diludahin. Marah Nabi? Enggak. Biarin mulut dia. Dibang ludah, lap aja apa susahnya? Di rumah banyak air. Abu Lahab setiap Nabi keluar di depan pintu rumah Nabi dilempari kotoran. Kotoran onta dia keruk, dia taruh di depan pintu Nabi. Jadi kalau Nabi lewat, udah ada tai onta, mohon maaf. Ada kotoran onta. Marah Nabi? Enggak. Bahkan ketika Nabi apa? Ketika musuhnya itu udah apa? Udah pusing bagaimana cara mencelakakan Muhammad. Pamannya sendiri akhirnya punya ide dia. Dia gali parit lubang di depan kamarnya. Dia tutup. Lalu bilang ke khodimnya, sampaikan ke Muhammad pamannya sakit. Jadi bilangin, Muhammad, paman engkau sakit. Ya, namanya Nabi, nengokin, namanya juga paman, mamang sendiri, masa kagak nengokin sakit. Saya suruh menyampaikan. Nabi ngelongok, tanpa curiga, Nabi ngelongok. Sampai ke kamarnya, malaikat Jibril bilang, Muhammad jangan, jadi lanjutin. Itu di depan ada apa? Ada lubang. Kalau kamu lewat bisa kecemplung. Balik lagi. Akhirnya Nabi balik kanan. Kanan Nabi. Enak ya Nabi mah ya. Kalau celaka ada yang ngebisikin gitu kan ya. Balik lagi Nabi. Akhirnya Abu Lahab, Muhammad ini udah deket, kenapa engkau nggak tengok aku? Katanya, ini aku lagi sakit pamanmu. Nah, Nabi cuek aja balik lagi. Dia ngejar Pak. Nggak sadar di depannya apa? Ada lubang. Dia lari, cemplung sendiri. Terus masuk. Udah masuk, minta tolong, nggak ada yang bisa nolong. Padahal tuh lubang nggak terlalu dalam ini. Ya, ingin mencelakakan Muhammad aja. Gitu. Tapi nggak ada yang bisa nolong. Ini hanya Muhammad yang bisa nolong kata dia. Coba panggilkan lagi Muhammad, tolong aku. Pamannya kecebur bilangin. Akhirnya Nabi dipanggil. Kenapa? Paman mau jatuh ke parit. Ya. Minta ditolongin. Balik lagi Nabi, tolongin. Tinggal ngelurkan tangannya, ditarik, naik, selamat. Tapi yang narik gak ada. Kata dia apa? Benar Muhammad tukang sihir. Begitu ngomongnya. Masya Allah. Kalau kita Pak, kira-kira balik lagi nggak? Nah, kita sumpahin. Nah, kata gue juga apa? Kalau sama saya jangan macem-macem. Kualat tuh gitu ya kadang-kadang. Nah, atau paling tidak, mampus dah tuh. Ayo aja macam-macam. Sabar, jadi tenang hatinya. Tenang. Gak penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Kemarahan, dendam, hasud dan lain sebagainya. Nah, hati jadi tenang Pak, pasbir. Namun demikian perlu ada terapi-terapi tertentu. Makanya di ayat yang lain disampaikan begitu. Tentang bagaimana wabassiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Kan kata Allah begitu. Orang yang sabar gembira. Bergembiralah. Karena kesabaran pada akhirnya akan menemukan titik daripada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua yang menjahili Nabi, yang mencelakai Nabi, semuanya disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi meminta. Nabi nggak minta. Tapi itulah di dalam surat Al-Isra kan Allah sampaikan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu telah berbuat baik untuk diri kamu sendiri.
Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jelek kepada orang lain, sesungguhnya kamu telah berbuat jelek untuk diri kamu sendiri. Allah yang bilang. Kalau kita jahil sama orang, maka kejahilan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Contoh, nah ini mah motivasi aja contoh. Kalau kita nih punya makanan, kita bagi tetangga. Kalau tetangga punya makanan, dibagi nggak kita, Pak? Bagi. Ini sekedar motivasi, tapi tetap kita berbuat baik mah bukan karena pengen dibagi lagi. Bagi tetangga, ntar kalau tetangga punya kan saya dibagi. Gak begitu. Harus la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Gak ada yang kita tuju kecuali karena Allah. Supaya tenang lagi tuh. Jadi sabarlah apa yang orang katakan. Tok Pak, kita sering gak diomongin orang? Sering ya. Cuman jarang kita ngedengar sendiri, jarang ya. Biasanya kata orang lain. Udah nggak ngedengar sendiri, kata orang lain lagi. Percaya aja lagi kita. Mudah sekali dipengaruhi dan dimanfaatkan. Makanya di sini letak ketauhidan kita harus mantap. Pondasinya harus mantap. Ya. Dengan pondasi yang mantap, maka tidak akan mudah terdangkalkan akidah kita, tidak goyah di bawah angin. Kalau pondasinya rapuh, ke bawah angin ngiri, ngikut ngiri. Angin kanan ngikut kanan. Ya. Angin ngalor ngikut ngalor. Kenapa? Pondasinya nggak kuat. Biarin ke angin ngikut ngilur, balik lagi. Balik lagi. Pondasinya kuat. Lihat ada pondasi kan, tiang coran tuh kalau belum dicor baru bawahnya doang. Itu kan kadang-kadang kalau nggak ditunjang miring ya Pak, miring gitu kan ya. Miring. Tapi kalau kuat insya Allah enggak. Ini di sini perlu kekuatan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah tentang apa? Tentang agar kita menjadi orang yang tenang. Jadi ingetin, fasbir pertama alama yakul, bersabarlah atas apa yang orang katakan kepada kita. Gak usah didengerin, gak usah. Bahkan kalau kita memang gak mau dengar, tutup aja kuping kita. Orang banyak yang ngomong, kita gak kuat dengerin, tutup aja kuping kita. Nggak usah didengerin itu dan sebagainya. Pun kalaupun kita mendengar, ya klarifikasi, harus tabayun, jangan langsung terbawa. Tabayun dahulu, belum tentu apa yang dikatakan orang lain tentang kita itu benar. Satu. Yang kedua, agar hati kita menjadi tenang adalah wasabbih bihamdi rabbika. Yang kedua adalah bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Banyakin bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus subhanallah. Kapan bacanya? Di sini Allah sampaikan waktunya nih. Pertama apa? Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Kapan berarti? Subuh. Subuh tuh. Habis subuh jangan Allahumma lantas jalan Pak, tapi zikir dulu. Paling enggak Nabi nyuruh apa? Tasbih 33, hamdalah 33, takbir 33, istighfar 33. Karena Nabi sendiri pun orang yang sudah dimaksum dan diampuni dosanya, enggak kurang berzikir itu, baca istighfar sehari semalam 100 kali. Nah kita memeren kuda lebih banyak. Bukan meren lagi ya kudu, karena kita mah tiap hari melakukan dosa. Istighfarnya kudu lebih banyak. Satu. Yang kedua, qabla gurubiha, waktunya itu sebelum matahari terbenam. Berarti kapan? Asar. Nah, lihat yang lain pagi dan petang kan itu ya. Asar nih, habis asar baca zikir. Ya saya mah kerja, kan bisa bertasbih sambil kerja juga ya. Ayo mulutnya jangan berhenti atau hatinya jangan berhenti tuh. Baca subhanallah, 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 terus baca, diiringi dengan hati kalau bisa. Itu nambah fokus kerja kita juga sama. Baca tuh, ya, ba'da asar, baca. Jangan tidur ba'da asar, jangan. Karena di dalam Syarah Safinatun Najah itu karangan Imam Nawawi, orang yang tidur ba'da asar itu mewaris kepada lemah akalnya. Bahkan bahasa kitabnya mewaris kepada gila, Pak. Gila. Orang tidur pada asar puyang, Pak. Ya rasain dah, Bapak tidur habis asar dah. Bangun puyang.
Terus malam nggak bisa tidur, tambah ngopi, ya udah tidur. Pas tahajud susah bangun, udah mau jam 1 jam ngantuk tidur. Kalau buat bola mah bangun, selesai bola tidur, lempengin apa tahajud langsung gitu. Nah itu ya. Nah ini, nah itu. Jadi yang kedua adalah petang, ba'da asyar, baca tasbih, wasabbih bihamdi rabbik. Yang ketiga, wa min ana illaili. Ini ya, yang cukup berat, pada waktu tengah malam. Tengah malam bangun. Seperti yang tadi saya sampaikan, wa minal laili fatahajjad bih. Ya, sepertiga bangun malam tahajud. Tahajud. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kamu maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Bangun malam. Udah bangun malamnya. Kan materi ini sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Udah belum tuh proyek dijalanin? Udah sih, usaha mah. Cuma ada yang kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak, ya usahain. Kalau emang kebluk ya emang kebluk itu mah. Berarti ada terapi yang lain, itu gimana caranya. Yang penting yang jelas kita bisa, Pak. Kalau kita mau pasti bisa. Terus kapan lagi? Fasabbih, dan bertasbihlah kamu wa atrafan nahar, di ujung siang hari. Berarti apa ujung siang itu? Johor ya. Habis johor dah tuh ya. Habis johor dah, katakan aja dah habis johor. Nah, zikir juga tuh habis zuhur. Tuh 4 kali waktunya. Ya, tadi apa? Subuh, asar, tengah malam, kemudian penghujung hari. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, la'allaka tardo, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Bahkan di ayat yang lain kan Allah bilang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, maka hati kalian akan menjadi apa, Pak? Tenang. Jadi kalau hati gelisah, gundah gulana, mudah empet hati kita, mudah sekali hasud, dengki, ngelihat orang lain gak senang, ayo hantem sama apa? Sama zikir. Makanya ada majlis zikir kan gitu ya. Ayo zikir. Terutama waktu-waktu ini. Kalau memang kita zikir nggak bisa panjang, ya itu 33. Ya kan lumayan, dikali 4 kan udah lumayan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu membaca tasbih 100 kali, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, hauqalah 100 kali, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan pernah mengalami kesulitan mencari rezeki. Artinya nggak bakal ngalamin nggak makan, gitu kan? Nggak bakal ngalamin nggak makan. Jadi nggak bakal dipersulit rezekinya. Tapi itu tadi amalan. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan demikian. Nah itu kunci agar kita apa tuh, Pak? Agar kita apa? Mendapatkan ketenangan. Satu lagi. Yang kedua, tujuan hidup manusia adalah ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan keberuntungan. Di dalam tafsir Jalalain disampaikan, beruntung di sini selamat di dunia dan akhirat. Selamat di dunia, selamat di mana? Di akhirat. Ini pernah saya sampaikan sebetulnya. Di ayat di surat 24, surat An-Nur, ayat 51 dan 52. Kata Allah, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi segala masalahnya, dia akan berkata sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat. Jadi apa-apa urusan yang sedang kita hadapi tidak pernah kita mengukur dari kepala kita, tapi selalu mengambil dari Al-Quran. Oh, kata Quran begini, dia putuskan keputusan itu, maka kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu mereka akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dan satu lagi, kalau orang ingin mendapatkan, tadi mohon maaf kelupaan, kalau ingin mendapatkan ketenangan, masih di ayat yang tadi, kalau ingin mendapatkan ketenangan, ayat 131-nya di surat 20. 131.
Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nah, ini lanjutan ayat yang tadi ya, Pak. La'allaka tardo. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, tadi sudah keberuntungan, ketenangan, saya tambahkan lagi satu lagi. Kalau kamu ingin mendapatkan ketenangan, janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari kalian sebagai bunga kehidupan. Jadi kalau pengen tenang, jangan suka melihat harta orang lain. Jangan suka melihat istri orang lain. Jangan suka melihat kemewahan orang lain. Tuh, jangan panjangkan, tunjukkan mata kita kepada sesuatu yang telah Allah berikan ke orang lain. Jangan. Bapak punya istri segitu-gitunya, ngelihat artis. Lah tuh istri kita lewat, Pak. Itu artis cakep amat ya, kenapa bini saya kayak gitu di rumah? Lah tuh, ini ngelihat istri orang lain. Udah mah banyak yang menggodanya, kan setan begitu, Pak. Makanya ada paribahasa, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Makanya untuk menghalaunya Nabi bilang, ketika kamu melihat wanita yang bukan mahram kamu, ingetin apa yang wanita itu punya, di bini juga kita ada. Itu aja. Beda casing doang, Pak. Dalamnya sama nggak? Sama. Apa yang dia punya, istri kita juga punya. Jangan suka, lah cakep amat yang ngono ya. Jangan, jangan. Lu jangan sekali-kali melihat harta orang lain, gak usah. Kita punya motor, udah aja urusin motor kita. Gak usah ngurusin mobil orang. Lihat bawa motor, lihat mobil orang. Lah tuh, gak bersyukur akhirnya punya motor, gak nikmat gitu rasanya. Nah itu kunci ketenangan. Jadi jangan pernah kau lihatkan matamu kepada harta orang lain, kepada istri orang lain, kepada anak-anak orang lain. Lah anak saya ini, anak orang lain jadi ini, jadi itu. Anak saya kok begini-begini aja, nggak usah. Kewajiban kita berusaha mendidik anak, mendidik istri, mendapatkan harta. Kalau memang sudah berusaha seperti itu, itulah rezeki kita, nggak usah melihat orang lain. Dengan demikian hati kita akan menjadi tenang, timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi saya simpulkan bahwa ketenangan adalah mutlak modal dalam menjalani kehidupan, agar apa yang kita lalui ini betul-betul berjalan dengan baik dan akan menjadi nilai ibadah. Kalau hati ingin tenang, kuncinya ada 3. 1, bersabarlah atas apa yang orang katakan. Yang kedua, perbanyaklah bertasbih kepada Allah di waktu-waktu yang tadi sudah disampaikan. Yang ketiga, janganlah suka melihat apa-apa yang Allah berikan kepada orang lain, baik berupa harta, wanita, anak, dan yang lainnya, agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah, karena semua itu adalah ujian bagi mereka. Jadi nggak usah iri, nggak usah dengki dan lain sebagainya. Dan kunci ingin mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Demikian yang dapat saya